Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaskia Faisal dengan NPM 201001211256. Kali ini saya akan membahas mengenai berita mutilasi oleh manusia silver di Bekasi, Jawa Barat. Sebelumnya, diberitakan kasus mutilasi itu menggegerkan warga di Kayuringin, Bekasi Selatan, Kota Bekasi pada Senin 7 Desember 2020. Awalnya warga menemukan potongan tubuh berupa tangan manusia di tempat pembuangan sampah sementara di Jalan Gunung Gede Raya, RT 001 RW 013, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi sekitar pukul 6 pagi. Berselang 1,5 jam kemudian, tepatnya pukul 7.30 pagi, warga kembali menemukan potongan tubuh manusia di Kalimalang, Jalan KH Nur Ali RT 001, RW 20, Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Kali ini warga menemukan potongan tubuh tanpa kepala, kedua kaki, dan lengan kiri. Polisi sendiri pada Selasa 8 Desember 2020 mengumumkan identitas mayat yang termutilasi di Kalimalang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Mayat berjenis kelamin laki-laki itu diketahui bernama Doni Saputra. Berikut foto dari Doni Saputra. Doni Saputra adalah pria 24 tahun yang berprofesi sebagai pegawai minimarket. Akhirnya pelaku diketahui, yaitu seorang remaja laki-laki berumur 17 tahun berinisial A dan ditangkap pada 9 Desember 2020 saat sedang bermain PS dini hari sekitar jam 1.30 WIB, dan ini foto dari pelaku yang disamarkan. Saat ditangkap, pelaku tidak melakukan perlawanan dan mengakui perbuatannya. Saat ditanyai kepolisian apa motif dari pembunuhan dan mutilasi tersebut, A menjawab bahwa ia sakit hati terhadap korban. Pada awalnya, ia hanya mengatakan itu. Namun, saat pihak polisi menanyai lebih dalam kenapa pelaku sakit hati terhadap korban, ia menjawab bahwa korban melakukan tindak pelecehan seksual padanya. Saat polisi mendalami apa motif dari pelaku, ternyata pihak polisi mendapati bahwa korban telah melakukan sodomi pada pelaku sebanyak 50 kali. Dan kenapa pelaku tetap mau melakukan sodomi dari korban meski jumlahnya sudah begitu banyak? Hal itu karena pelaku diiming-imingi imbalan dari si korban. Awalnya korban mengiming-imingi pelaku dengan uang 100.000 setiap ia melakukan sodomi tersebut. Namun semakin hari, nominal yang diterima oleh A terus berkurang sampai kadang-kadang 25.000 atau sampai 15.000 setiap melakukannya. Bahkan tak jarang juga pelaku tak dibayar. Kadang Doni sampai melakukan tindak kekerasan fisik terhadap si pelaku jika tidak mau melakukannya. Hal itu yang dilakukan pelaku karena ia juga tinggal sendiri di Bekasi, sedangkan kedua orang tuanya di kampung, dan pelaku juga membutuhkan uang. Tindakan asusila itu sudah dilakukan korban sejak awal pertemuan mereka pada Juli 2020 dalam sebuah kendaraan umum. A, si pelaku, merupakan seorang pengamen dan manusia silver. Mereka berteman sejak pertemuan mereka yang pertama. Doni, si korban, sering memberikan makanan dan memberi pelaku uang. Dan lama-kelamaan mereka akrab. Doni juga sering menginap di rumah pelaku setiap malam minggu. Hal itu juga keterangan dari tetangga A, yaitu Bu Emas. Dia juga lumayan sudah kenal dengan Doni. Sampai pada puncaknya pada 5 Desember 2020, yang mana korban pada saat itu juga tidur di rumah pelaku, mereka juga sempat melakukan hubungan pada malam itu. Dan pelaku tidak tahan lagi dengan sikap korban yang akhirnya menimbulkan niat buruk. Akhirnya pelaku mengambil parang dan menusuk perut korban. Namun itu belum membuat korban tewas. Lalu ia menusuk lagi di bagian wajah korban beberapa kali, sampai si korban benar-benar tewas. Pelaku sempat bingung untuk menghilangkan jejak.
Akhirnya, pelaku memutuskan untuk memutilasi korban menjadi 4 bagian dan membuangnya di sejumlah tempat di kota Bekasi. Berikut foto tempat ditemukannya bagian tubuh korban. Berdasarkan berita yang saya jelaskan tadi, saya ingin menyampaikan opini bahwa tindakan yang dilakukan pelaku memanglah salah. Namun, saya juga tidak melihat dari sisi si pelaku. Saya juga melihat dari perbuatan korban yang melepaskan hawa nafsunya terhadap anak di bawah umur, yang mana itu juga hubungan sejenis. Si korban menurut saya juga salah, bahkan berdasarkan keterangan pelaku bahwa ia tidak menganggap hal yang mereka lakukan tersebut bukanlah sebuah hubungan yang dianggap itu sebuah hubungan oleh si korban. Melainkan hanya unsur paksaan dan mengharapkan imbalan dari si korban. Namun nyatanya, korban juga tidak memenuhi janjinya dengan memberikan nominal yang telah ia sepakati sejak awal, yaitu uang dan segala macamnya itu. Dan saya juga tak membenarkan yang dilakukan si pelaku. Oleh karena itu, berdasarkan apa yang telah dilakukan pelaku, ia dikenakan pasal berlapis, yakni pasal 340, pasal 338, pasal 3605 tentang pembunuhan berencana dan ancaman hukuman maksimal berupa pidana mati. Sekian penjelasan mengenai kasus mutilasi manusia silver dari saya. Jika ada kesalahan dalam penuturan atau pendapat saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.